Iya, gaya retro bikin kamu kelihatan cerah. Benarkah aku baru membelinya? Aku punya tas itu udah lama. Terus kenapa kamu gak memakainya? Menurutku jelek, makanya gak aku pakai. Tasya, lihat tas kita, sama kan? Halo Meli, ada apa? Aku lagi demam. Kamu udah punya obat belum? Tasya, kalau telepon jangan keras-keras. Maaf ya, aku keluar dulu. Gak usah Tasya, kamu tidur aja. Teman sekamarku bisa nganterin ke rumah sakit kok. Oke, aku pinjam shawl. Itu di ranjangku, ambil aja. Oke. Tasya, kamu gak apa-apa? Kakiku terkilir. Aku bantu ke rumah sakit yuk. Tapi aku gak bisa jalan. Sini, aku aja. Wow. Ayo kita nonton bareng. Persahabatan kita putus. Ya udah kalau putus, aku balikin boneka yang kamu kasih. Aku balikin juga lipstick darimu. Ya ampun, kenapa kalian berantem sih? Saya mau yang ini. Aku duluan yang melihatnya. Aku datang duluan. Ada yang masih dibikin, kenapa nggak ditunggu dulu? Enggak, aku nggak mau dia dapat duluan. Males banget deh. Aku malas keluar buat ngambil paket. Aku mau ke kantin, aku ambilin sekalian ya. Aku aja yang ngambilin. Aku aja. Tiba-tiba aku nggak males lagi, aku aja yang ngambil. Kali ini tugas kelompoknya sesuai dengan tempat duduk kalian ya. Pak Guru, saya nggak mau sama Meli. Saya juga nggak mau sama Tasya. Kalau gitu Tasya sama Randy, Meli sama Mirna. Wah, Mirna, kamu hebat banget. Idemu sangat bagus. Kalau ada yang kamu nggak tahu, tanya aja ke aku. Kamu gimana sih kerjanya? Berantakan banget, nyesel sekelompok denganmu. Kalau gitu, aku akan mengubahnya. Meli, gawat. Tasya dibully di kelas sampai dia menangis. Pasti Randy ya? Awas aja ya dia. Berhasil. Lapor, tugas pertama sukses. Meli, aku minta maaf. Katanya dia yang membulimu. Sebenarnya Tasya cuma pengen minta maaf. Kalian jangan marah lagi ya. Meli, maafin aku. Aku gelitikin ya. Serang. Habis ini bersihkan. Baik, Pak. Saling menerima kekurangan di persahabatan itu penting. Tapi dengan berantem bikin hubungan makin dekat. Jakarta, Bandung, Surabaya. Aku dari kota kecil. Dari kampung. Aku gak mau yang di atas. Aku mau kita tukeran. Baiklah. Meli, tolong ambilin paketku ya. Sekalian, buangin sampahku. Bukannya ini agak membuli Meli? Dia aja gak bilang apa-apa. Kamu mau gantiin? Kalau aku membantu Meli, nanti aku juga dibully. Meli mendapat nilai sempurna di ujian. Semuanya belajar darinya. Kamu hebat banget sih. Apa hebatnya dia? Katanya Meli dari keluarga single parent. Dari kecil udah gak punya ibu. Oh, nggak heran dia sangat menyendiri. Jauhi dia. Di sini ada orang. Kamu siswa paling pintar kan? Berdiri waktu kelas lebih efisien. Cepat. Ayo tutup. Hei, kalian ngapain sih? Lihat dia penakut. Ini palsu. Menurut kalian lucu ya? Ayo pergi. Maaf ya, aku takut dikucilkan sebelumnya, jadi gak berani membelamu. Gak apa-apa, makasih udah membantuku kali ini. Ayo kita melawan mereka mulai sekarang. Oke. Video kalian membuli Meli, aku akan kirimkan ke guru. Tasya, kami salah. Sana ke guru dan akui kesalahanmu. Meli mendapat juara pertama, dan Tasya nilainya meningkat dengan pesat. Nita, Meta, nilai kalian turun drastis. Nanti. Kamu pasti Tasya, selamat datang ya. Ranjangnya sudah siap buatmu. Terima kasih. Dan dia Nita, dia susah banget dideketin. Mending gak usah deket-deket sama dia. Berikan. Dia bahkan merokok dan membuli orang lain. Lili satu kelompok ya sama aku. Gak mau, aku udah sama Mirna. Terus aku sama siapa? Kayaknya Nita belum punya kelompok. Gak mau. Nanti sial lagi. Tasya, buat tugas kelompoknya, aku bisa bantu apa? Gak usah, aku bisa kerjain sendiri. Kamu istirahat aja. Oke. Lili, aku pinjam shawl. Itu di ranjangku, ambil aja. Oke. Kamu gak apa-apa? Kakiku terkilir. Aku bantu ke rumah sakit yuk. Tapi aku gak bisa jalan. Sini, aku aja. Tasya, tugas kelompokmu udah selesai. Besok dikumpulin loh. Oh iya, aku lupa belum selesai. Aku udah bikin PPT sesuai petunjukmu. Coba kamu periksa. Itu bagus. Kayaknya dia gak sulit bergaul. Apa kalian tahu Nita?
Kak Nita, dia teman baik kita. Lalu terakhir kali kelihatannya dia membeli kalian. Oh, itu karena kami ngerokok di kelas, terus teman-teman kami terganggu. Makanya sama Kak Nita disita. Jadi aku salah paham. Kamu tahu Nita dari kelas sebelah? Iyalah, aku tahu. Katanya dia sering membuli temennya. Terus temennya cowok-cowok lagi. Dilihat sekilas aja dia emang bukan orang baik. Terus apa bedanya kalian sama orang yang kalian gosipin? Apa urusanmu? Terus gimana sama Nita? Apa urusan kalian? Sih. Makasih ya. Jadi kamu di sini. Kenapa kamu nggak mau menjelaskan ke mereka? Terlalu banyak yang ngomongin aku. Malas banget menjelaskannya. Kalau gitu aku yang akan menjelaskannya. Nilai kalian sudah saya kirim ya. Tasya, kamu nomor 1 lagi. Tasya, datang ke kantor saya. Tasya yang juara 1 ngapain kamu seneng? Karena kami teman baik dong. Mungkin aja dia nganggap kamu sahabat. Dan lagian prestasinya udah banyak. Sedangkan kamu ngumpulin ujian aja paling terakhir. Jadi kalian nggak cocok. Tasya, nilaimu sangat bagus. Pilih teman yang nilainya bagus juga. Jangan sama yang suka main-main. Nita, ayo makan di kantin. Aku nggak mau. Ayo pulang bareng. Nita kenapa ya kayak mengacuhkanku? Mungkin dia cemburu. Kamu kan yang nomor 1 sedangkan dia yang terakhir. Dalam hati dia pasti sangat membencimu. Nita bukan orang kayak gitu. Kali ini per kelompok 2 orang. Silakan dibuat sendiri. Tasya sama aku ya. Pilih aku aja, pilih aku. Gak usah, aku sama Nita. Dia nilainya paling jelek di antara kita dan kamu pilih dia. Aku cuma pengen sama sahabatku, gak ada hubungannya sama nilai. Tasya, kamu kan mau mewakili kampus buat lomba. Kok malah makan-makan di sini? Dia kan hebat, jadi harus dapat juara pertama dong. Aku pulang dulu ya buat belajar. Jangan, mereka cuma mau menekanmu. Sekarang lebih baik kamu tenangin dirimu. Jadi, ayo kita jalan-jalan dan bersantai. Wah, di sini indah banget. Aku tahu kamu pasti suka. Akhir-akhir ini kamu gugup karena takut gagal kan? Kamu harus lebih percaya diri, biar kamu berhasil. Nah, karena kamu jarang keluar buat main, ayo aku fotoin. Bagus. Wah, hasilnya bagus banget. Lihat, kamu bagus banget kan kalau tersenyum. Aku harap kamu selalu bahagia. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau misalkan kamu capek, kamu boleh kok menyerah. Gawat, USB-ku ketinggalan. Desainku ada di sana lagi. Kalau kamu ngambil, kamu pasti akan telat. Aku aja yang ngambil. Tapi, gak apa-apa, kamu masuk aja. Jangan sampai telat. Lapor, Pak. Bahkan kamu terlambat. Coba duduk. Kenapa aku kedinginan ya? Gak dingin, pemanasnya kan menyala. Sial, kamu gak tahu kamu demam. Ayo ke rumah sakit. Udah telat, besok ada kelas. Gak apa-apa, aku temenin. Siapa yang izinin tidur? Tulis ulasan 1000 kata. Jadi kamu gak membenciku karena nilaiku buruk? Kamu sahabatku, yang tahu itu aku. Jangan terpengaruh sama orang luar. Ini kan kerja kelompok. Kamu pasti bakal ketularan nilai jeleknya. Kamu gak perlu khawatir. Hasilnya sudah keluar, tim Tasya dapat nomor 1. Yeay! Nilai bukan tolak ukur pertemanan, tapi saling peduli dan menyemangati adalah persahabatan sempurna. Besok pakai ini? Jangan, pakai ini. Besok aku mau makan mie ayam? Jangan, besok kita mau makan daging bareng. Nyucinya besok aja lah. Jangan, kamu harus nyuci bareng aku hari ini. Ayo. Sahabatku yang sangat pengatur. Siapa cewek yang foto sama kamu? Ini temanku dari kecil. Lain kali aku kenalin deh. Halo Michelle. Kamu di mana? Aku mau ikut tesim, jadi aku mau belajar dulu. Kenapa nggak kasih tahu kalau mau tesim? Dan kenapa nggak balas chatku? Aku udah mau bilang tadi, terus aku lupa karena latihan. Jadi kamu melupakanku? Aku nggak bermaksud kayak... Jangan ngambek, nih aku beli milk tea kesukaanmu. Aku pikir kamu nggak ngehargain persahabatan kita sama sekali. Aku bahkan nggak tahu apa yang kamu lakukan sekarang. Aku juga butuh privasi. Meskipun kita sahabat, kita nggak bisa nempel terus sepanjang waktu. Ya udah, aku nggak peduli lagi ya sama kamu. Nggak usah ngasih tahu aku. Tasya, ayo kita ujian S2. S2. Tapi aku mau kerja setelah lulus. Jangan, kamu temenin aku aja. Tapi nggak ada S2 di rencana masa depanku. Dan jurusan ini nggak perlu S2. Orang tua aku juga dukung aku buat kerja. Tapi kan kita sahabat. Masa kamu tega aku ikut ujian sendiri? Oke, aku pikir-pikir lagi. Hei, jangan dipikir-pikir lagi. Langsung aja ikut sama aku. Minggu aku mau makan mie siput. Itu bau. Aku makan ramen aja. Kalau gitu kita makan sendiri terus nonton bareng. Oke, bukannya kalian sahabat. Kenapa gak makan bareng? Ya masa aku maksa dia buat makan mie siput, itu kan bau. Aku juga gak bisa maksa dia buat gak makan mie siput favoritnya. Karena sahabat yang baik akan saling menghormati. Michelle, aku udah mutusin aku gak ikut ujian S2. Kenapa? Itu kan buat kebaikanmu sendiri. Kalau kamu gak mau ikut, jangan temenan. Oke, kita gak usah temenan. Coba katakan lagi. Kamu terlalu mengatur. Sahabat sejati itu saling mendukung, bukan malah maksain idemu sendiri dan orang lain harus mengikutimu. Mau ke kantin ya? Bawain aku sekalian ya. Nita, kalau mau makan beli aja sendiri. Bukannya kalian biasanya mau aja. Kami cuma nggak mau, selalu membantumu, tapi kamu anggap angin lalu. Di luar hujan aku belum mengangkat jemuranku, ada yang punya payung. Jangan khawatir, Linda sudah mengangkatnya. Bahkan Linda sampai kehujanan. Linda bisa nggak jangan pakai tisuku?
Ini pakai punyaku aja. Linda, ngangetin bajumu sampai dia kehujanan. Minta tisu aja nggak boleh. Aku kan beli tisu ini pakai uangku. Kalau pulang sekalian beliin aku makanan ya. Kayaknya kita pulangnya terlambat. Gak apa-apa, aku bisa menunggu. Oke, kenapa Tasya nggak pulang-pulang sih? Aku kan kelaparan. Kalau gitu pesan aja GoFood. Ada ongkir gratis, ngapain beli GoFood? Kenapa kalian pulangnya lama banget sih? Aku kan kelaparan. Kita udah bilang pulangnya terlambat kan? Udah tahu aku nitip makanan, pulangnya lebih awal dong. Bener-bener deh, aku nggak habis pikir sama kalian. Dinginnya, kenapa belum beli baju yang tebel? Hai, aku ngira nggak sedingin itu, ternyata dingin juga di sini. Aku punya jaket bulu nih, kamu pakai aja. Oke, ini aku punya topi tebel. Aku punya sepatu boot, kamu pakai aja. Makasih ya, kalian baik banget. Kenapa kamu masih membeli jaket? Nita pakai jaketku dan dia nggak mengembalikannya. Sama topiku juga. Padahal kita pinjemin, tapi dia malah menganggap kita memberikannya. Sama, sepatu bootku juga udah lama dia pakai. Kenapa dia nggak beli sendiri sih? Hubungan yang baik itu saling memberikan feedback satu sama lain. Tapi kamu udah dibantu nggak pernah bersyukur, malah mengeluh. Hei, ini aku beliin sarapan. Makanlah, mumpung masih panas. Aku mau ngambil paket, ada yang mau nitip makanan? Kalau gitu aku mau mie ayam. Aku tahu, tanpa sayur, bumbunya dipisah. Guys, aku beliin milk tea. Nita, kamu banyak berubah akhir-akhir ini. Kalian yang bikin aku mengerti, pertemanan itu harus saling memberikan feedback. Aku diterima di kampus swasta, aku diterima di negeri. Tapi kita jadi sahabat jarak jauh. Gimana kalau kamu pindah aja ke kampusku? Aku mau, tapi orang tua aku nggak setuju. Ya udah, meskipun kita jauh, tapi persahabatan kita jangan sampai putus ya. Aku sampai di asrama, aku juga. Hadiah ulang tahunmu udah aku kirim ya. Udah aku terima, aku suka. Pagi, aku mau berangkat kelas. Pacarmu ya? Hai, sahabatku. Pagi, aku mau berangkat kelas. Aku baru bangun dan aku gak ada kelas hari ini. Meli, hari Minggu ini aku naik kereta ke asramamu ya? Aku gak bisa. Hari Minggu aku mau kencan sama pacarku. Kapan kamu punya pacar? Kenapa gak ngasih tahu aku? Kamu sibuk kursus, aku gak mau ganggu. Udah dulu ya. Aku mau nonton film. Bye-bye. Halo Meli, ada apa? Aku lagi demam. Kamu udah punya obat belum? Tasya, kalau telepon jangan keras-keras. Maaf ya, aku keluar dulu. Gak usah Tasya, kamu tidur aja. Teman sekamarku bisa nganterin ke rumah sakit kok. Oke. Meli, aku lulus semester 6. Masih gagal semester 4. Gak apa-apa. Semester 4 kan gampang, kamu bisa belajar lagi. Gampang? Kamu sarkas ya? Tasya, kamu dapat beasiswa semester ini, benarkah? Aku dapat beasiswa. Gak usah bilang deh, nanti dikira pamer. Selamat ulang tahun. Meli gak lupa ulang tahunku kan? Selamat ulang tahun, hadiahmu masih dikirim. Aku tahu Meli gak akan lupa. Tasya, hadiah dari sahabatmu belum datang. Coba aku tanya, apa ada yang salah pengirimannya? Soalnya belum aku terima. Mumpung liburan, kenapa kamu gak main sama temanmu? Teman yang mana? Kayaknya kamu panggil dia Meli. Aku gak nyangka ibuku masih ingat namamu. Sejak kapan persahabatan kita menjadi sangat jauh? Apa di supermarket? Apa? Suami istri bertengkar sampai suaminya menangis. Berarti istrinya pinter berantem. Tasya, emang kamu gak capek ngobrol terus sama Michelle setiap hari? Michelle emang banyak bicara. Iya kan, bosan banget dengerin dia ngomong. Aku pura-pura gak denger aja. Tapi ya gak perlu pura-pura tuli kan? Oh, di sebelah kampus ada toko kue baru, tapi aku belum tahu enak atau enggak. Kapan-kapan kita coba yuk beli di sana. Michelle, kemarin kamu bilang ada toko kue baru kan? Nih aku beliin. Enak. Linda, ayo coba. 2 hari lagi ulang tahunnya Michelle. Ayo kita bikin kejutan buat dia. Oke, dia aja nggak inisiatif, mending kita pura-pura aja nggak tahu. Buat apa buang-buang uang? Jangan gitu, kita teman sekamar. Pokoknya aku nggak ikut. Kalau gitu, ayo kita pesan restorannya. Di sini pasti enak makanannya. Selamat ulang tahun. Linda, kamu udah bersih-bersih hari ini. Ayo kita bersihin bareng. Aku kasih tahu. Berisik banget sih. Ada apa? Barusan aku dapat kisisi buat ujian bahasa. Aku minta dong. Sini, aku kasih tahu. Yang pertama itu, hasil ujian udah keluar. Ayo periksa. Wah, bagus. Nilai aku meningkat banyak banget. Kalian bertiga nyontek kan? Gimana bisa nilai kalian bagus? Jangan nuduh kita dong kalau nilaimu jelek. Kita dapat materi kisi-kisi, terus kita belajar bersama. Apa salahnya? Kapan kalian bilang dapat kisi-kisi? Kok aku nggak tahu? Karena setiap temanmu ngomong, kamu pasti pura-pura nggak dengar, makanya nggak tahu yang penting. Pura-pura tuli pada teman, itu berarti kamu tidak menghormati temanmu. Ketika ada stylist di asramamu. Kesel banget deh, bajuku dikatain orang sama anak sebelah. Kamu lupa ada siapa? Ada aku akan bantu membalasnya. Ini. Dan ini. Gimana, bagus nggak? Bagus banget. Sekarang aku kelihatan cantik. Aku mau kencan hari ini.
Kamu pakai baju kayak gini buat kencan. Dia nyuruh aku pakai baju tebal. Gak ada yang salah kan? Kamu kurus pakai baju kayak ini kelihatan kayak tangki bensin. Terus aku harus pakai apa? Kamu pakai rok selutut dan pakai mantel yang pas. Kamu cantik banget hari ini. Yes, seneng banget punya temen yang stylish. Kamu juga tampan. Temen-temenku pada ngomentarin aku kayak karung beras. Tasya, bantuin dia buat balas dendam. Jangan pakai sweater tebal dan celana gombrong. Pakai baju yang slim. 3, 2, 1. Bagus. Lagi-lagi. Yang ini bagus, yang ini juga bagus. Ayo ke sana, kita coba foto di sana. Oke, ayo. Sekarang lihat siapa di sini yang kayak karung beras. Sejak kapan kamu pakai baju kayak gitu? Hah, aku punya sahabat yang stylish. Ayo. Aku habis putus. Hei, aku nggak sedih. Sampah itu yang nggak bisa ngefoto aku, malah bilang aku yang jelek. Nyebelin. Dia yang nggak bisa malah nyalain kamu. Tinggal aja. Biar Tasya aja yang ngefoto kamu. Pasti akan kelihatan bagus. Aku pengen tema tahun baru. Nggak masalah, serahkan saja padaku. Linda, kamu viral. Aku kan ngeposting foto kita. Ternyata banyak yang suka. Mereka bilang kamu cantik. Wah, apa aku akan terkenal? Aku nggak nyangka. Aku bisa sekamar sama orang terkenal. Ini berkat Tasya. Kamu emang hebat banget. Mulai sekarang, kamu fotograferku. Itu masalah kecil. Kamu Linda. Aku fansmu. Boleh nggak kita foto bareng? Iya boleh. Siap, 3, 2, 1. Cafe ini milik saya. Saya kasih gratis hari ini. Wow. Linda, nggak nyangka kamu bisa terkenal. Kita balikan yuk. Giliran terkenal aja kamu ngajak balikan. Nggak boleh. Sana pergi. Buat tugas kewirausahaan, kalian punya ide nggak? Kenapa nggak buka studio foto? Kamu fotografernya, kami yang nyiapin. Aku ngapain? Kamu cocoknya jadi wajah studio kami. Bagi kalian yang mau jadi artis terkenal, bisa pakai jasa fotonya Tasya ya. Oke, siap. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Studio foto kita sudah melebihi target. Wah! Kelompok kita juara 1 lomba kewirausahaan. Kita dapat bonus. Yeay! Seneng banget punya fotografer di asrama. Untuk merayakannya, ayo kita pergi makan-makan. Ayo. Sebelum kelas, kumpulkan HP kalian. Aku masih punya HP yang lain. Kamu juga. Serahkan HP kalian. Kenapa sih kita nggak boleh main HP? Itu sudah peraturan dari guru. Mana? Si Tasya itu terlalu ketat ya. Nyebelin banget deh. Iya, dia jahat. Mirna, kamu harus mundur dari tim lomba. Hah? Kenapa? Bukannya kita udah sepakat aku ikut ya? Karena kalau kamu ikut hanya akan menghambat. Nanti kita kalah lagi. Tapi aku sangat butuh partisipasi lomba ini. Tolong ya Tasya. Nggak bisa. Aku lapar banget. Aku bawa kompor listrik loh. Ayo kita masak mie. Oke. Kompor listrik itu ilegal. Nggak boleh dipakai di asrama. Sudah terlambat. Kami nggak pengen keluar beli makanan. Tolong ya Tasya. Pokoknya nggak boleh. Hai Dek, apa kalian ada yang mau beli pena? Maaf, kami nggak butuh. Silakan keluar. Tapi ini lebih murah. Dilihat dulu ya. Enggak, cepat pergi sana. Tasya, jangan galak-galak. Kak, aku beli. Beli 4 kotak ada diskon. Mirna, beli bareng yuk. Oke? Tasya jahat banget sih. Kenapa kamu ganggu sedih ya? Kamu nggak ngerti. Kalau ingin jadi orang yang baik, harus ada orang jahat. Tasya, Mirna itu nggak bisa apa-apa. Coba kamu suruh dia buat mundur dari tim lomba. Oke, nanti aku bilang ke dia. Kenapa kamu mau aja jadi seperti orang jahat? Harus ada orang yang berani jahat agar kelompok itu bisa menang. Mirna, lebih baik kamu mundur dari tim lomba. Kamu juga bisa dapat poin dari volunteer. Aku daftarin ya. Makasih Tasya. Ayo. Kenapa ada mati lampu sih? Aku nggak tahu. Kamar di lantai bawah ada yang pakai kompor listrik. Pasti gara-gara itu. Mereka bakal dihukum. Untung aja Tasya waktu itu ngelarang kita. Kalau nggak pasti kita dihukum. Aku punya pena cadangan nih. Udah beli banyak, yang bisa dipakai cuma 1. Udah aku bilang kan jangan membelinya. Aku cuma nggak ingin jadi orang jahat. Kadang kita harus jadi orang jahat untuk melindungi diri kita sendiri. Tapi kenapa dia harus menyita HP kita? Ada pemeriksaan dari BEM. Kelas ini sangat disiplin, gak ada yang main HP. Untung aja Tasya menyita HP kita. Kalau nggak, poin kita pasti dikurangi. Bantuin aku beli tiket kereta buat mudik nih. Kenapa naik kereta? Lama, capek. Mending naik pesawat. Supirku menjemputku. Kalau keluargaku beli rumah di dekat kampus, jadi lebaran di sana. Di kotaku nggak ada bandara, terus rumahku jauh dari stasiun. Jadi habis naik kereta masih harus naik bus, baru sampai deh. Hah? Kalau gitu kamu kesulitan dong. Tasya, kesenjangan si kaya dan si miskin kamarmu besar banget. Pasti susah ya bergaul sama mereka. Hei Michelle, di kamu kok ada live komentarnya? Kan emang kayak gini kalau nonton langsung. Kamu nggak tahu? Aku nggak punya uang buat daftar VIP, jadi selalu telat nontonnya. Tunggu, masih ada yang nontonnya nggak VIP? Tasya, tasmu baru ya? Iya, cuma 50.000 dan gratis ongkir. Tas itu kan hasilnya mahal banget, yang dibeli Tasya itu palsu. Michelle, aku minta lotionmu ya. Kayaknya udah habis. Gak masalah, nih aku udah punya yang baru. Oke.
Tasya, kenapa nggak beli sendiri? Kenapa selalu minta Michelle? Uang bulananku nggak cukup. Pasti stres banget sekamar sama mereka. Mending pindah aja ke kamarku. Enggak, aku mau sekamar sama mereka. Ah, kenapa? Meskipun kami ada kesenjangan, tapi persahabatan itu setara. Menurutku caranya Tasya itu sangat hemat. Kirimin linknya ya nanti. Iya juga, itu hemat ratusan ribu. Tasya, kirimin aku linknya juga. Jangan disimpan sendiri. Aku juga mau. Aku nggak tahu mereknya, aku beli karena kelihatan bagus. Nggak masalah asli atau palsu. Kita emang harus mikirin pengeluaran uang kita. Aku juga diem-diem beli yang KW, tapi kayaknya masih bagusan punyamu. Gak apa-apa, Tasya pakai punyaku. Kalau dia gajian, dia mau mentraktirku. Maaf ya Tasya, aku gak bermaksud apa-apa kok. Santai aja. Kalau gitu aku beli skincare lebih banyak. Nanti aku kasih buatmu. Aku gak bisa nerima gitu aja. Kalau aku gajian, nanti aku ganti. Gak masalah. Mereka kaya tapi gak membulimu. Aku gak percaya. Beneran, aku gak bohong. Tasya, kamu udah beli tiket mudik belum? Kalau belum aku bayarin tiketnya. Gak usah. Aku minta superku yang lain buat nganterin dia. Itu merepotkan. Tasya, bawa keluargamu ke sini. Kita lebaran bersama. Gak perlu, terima kasih ya. Aku udah dapet tiketnya. Ternyata hubungan kalian sangat baik. Aku jadi iri. Sebelum mudik, ayo kita makan malam. Aku traktir. Nita, kamu juga boleh ikut. Ayo. Mau kaya atau miskin bukan ukuran persahabatan. Sahabat sejati itu adalah saling memberi. Michelle, kamu juara 1 lagi. Luar biasa. Begitulah. Dapat juara 1 aja bangga. Iya. Kalian sekamar sama dia pasti tertekan ya? Iya, kami tertekan. Harus lulus. 3 pembual. Hei Michelle, apa maksudmu? Bahkan meski kalian begadang buat nge-review, kalian bakal gagal. Mending tidur aja lebih awal. Tasya, lihat dia. Biarin aja, ayo review. Hadir pak. Kalian bertiga ini, kenapa kalian terlambat masuk kelas? Gak ada semangat belajar sama sekali. Pilih kasih banget. Lihat nilai kalian bertiga, bisa-bisanya kalian sekamar sama siswa terbaik. Pak guru, Anda nggak boleh pilih kasih cuma karena nilai. Kalian masih sempat protes. Michelle harus pindah, nanti dipengaruhi lagi sama kalian. Tunggu, dia mau dipindahin? Emang ada yang mau sekamar sama dia? Ada kami. Hah? Biaya perbaikan laptop mahal lagi, gimana ya? Emang kenapa laptopnya? Layarnya tiba-tiba hitam. Coba aku lihat. Kamu bisa memperbaiki laptop? Iya, aku baru belajar. Selesai, hemat ratusan ribu. Wah, siswa pintar belajar apa aja ya? Pak guru, saya nggak mau pindah. Kami juga nggak mau dia pindah. Kenapa? Pak guru ingat waktu mereka terlambat, sebenarnya mereka nggak sengaja. Perut saya tiba-tiba sakit dan mereka menunggu saya. Saya senang sekamar sama mereka. Kalau gitu kamu awasi mereka belajar. Yang selanjutnya harus lulus. Jangan khawatir, kami akan berusaha keras. Jangan konyol deh, nggak ada gunanya nge-review itu. Terus gimana? Kalau kita gagal, kamu bakalan pindah dari sini. Kamu lupa siapa aku? Kamu Michelle, siswa terbaik? Betul sekali. Aku bisa memprediksi soalnya. Ayo. Oke, aku kasih tahu ya. Keren, kalian benar-benar lulus ujian. Iya dong, itu berkat Michelle. Aku juga mau dong sekamar sama kalian. Tidak bisa. Sudah waktunya. Ayo pergi. Kalian mau kemana? Michelle menang kompetisi, hadiahnya buat traktir kita. Ayo. Aku juga mau sekamar sama siswa pintar. Sore ini kita belanja kan? Aku terlanjur diajak Dinda ke bioskop. Aku pergi sama dia dulu ya. Siapa Dinda? Sahabat barunya Michelle. Tunggu, bukannya kamu sahabatnya ya? Kok dia punya sahabat lain sih? Tasya, Michelle itu udah berlebihan gak sih? Lihat story-nya. Udah aku lihat, itu bagus. Dinda juga kelihatan cantik. Sahabatnya bikin story sama orang lain, dia malah suka. Dia lagi bingung kali. Aku nggak bingung, menurutku Dinda itu emang cantik. Sahabatku Michelle punya selera yang bagus. Michelle, ini hadiah buat Tasya ya? Bukan, ini buat Dinda. Berakhir, kalian pasti akan bertengkar. Tasya, bagus nggak? Bagus, Dinda pasti suka. Kalau gitu aku kasih sekarang. Tasya, kamu kan sahabat pertamanya. Dia malah ngasih hadiah ke orang lain di depanmu. Kamu nggak marah apa? Sahabat itu bukan pacar. Nggak apa-apa kalau dia punya teman banyak. Meskipun dia punya teman baru, dia masih sangat peduli padaku. Tasya, lihat, aku beliin apa buatmu. Wah, itu bebek favoritku. Gimana filmnya? Bagus banget. Sayangnya kamu gak suka film itu. Lain kali kita nonton bareng, biar kamu bisa kenal sama Dinda juga. Kayaknya menyenangkan, kita cari waktu buat main bareng. Kayaknya aku demam, panas banget. Ayo kita ke rumah sakit. Tapi kelasnya gimana? Cuti aja, kesehatanmu lebih penting. Gimana? Mendingan, nih makan dulu. Dan ini catatan hari ini, kamu bisa membacanya. Kamu yang terbaik. Aku nggak apa-apa sahabatku punya teman lain, itu berarti aku juga punya teman baru. Dan persahabatan kami nggak akan berubah. Jadi begitu, meskipun punya teman baru, tapi persahabatan kita nggak akan berubah. Benar. Tasya, kenalin, ini Dinda, teman baruku. Wah, Tasya kamu cantik banget. Katanya kamu suka belanja, kita bisa bareng. Oke, aku boleh ikut? Tentu saja, semakin banyak teman, semakin baik. Hai, namaku Tasya. Tasya, tadi aku lihat kamu turun dari Porsche. Iya, supirku yang nganterin. Ini aku bawain hadiah buat kalian. Nona, silakan duduk, kami bantu. Kami bantu bersih-bersih. Di sini kan mahal, kenapa kita nggak ke tempat lain aja? Gak usah, aku bayarin buat kalian. Terima kasih, Kak Tasya. Penghangat ini rusak ya? Nyebelin banget deh. Iya, benar-benar. Aku beliin penghangat buat kita. Nona, penghangat yang Anda beli sudah datang. Wah, Tasya, kamu benar-benar berkah buat kami. Selamat ulang tahun.
Selamat ulang tahun. Makasih ya. Mas dari Tasya itu kan lebih dari 10 juta. Hai. Kamu pikir mereka benar-benar temanmu? Pasti yang mereka mau itu cuma uangmu. Enggak, biasanya kami bergaul dengan baik kok. Itu karena kamu punya uang. Coba kalau enggak, mana mau mereka? Benarkah? Maaf, aku nggak bisa ngajak kalian keluar minggu ini. Ada apa? Keluargaku bangkrut, jadi aku harus lebih hemat. Kalau nggak punya uang, kita kan bisa tetap main. Siapa bilang main itu harus keluar uang? Besok kami akan mengajakmu ke tempat yang sangat bagus. Tasya, kalau sekarang kamu lagi butuh uang, ini ambil aja tas mahal darimu. Tenang, meskipun keluargamu bangkrut, kita tetap menjadi teman. Aku punya banyak pengalaman. Aku akan mengajarimu hidup yang hemat. Aku juga punya rekomendasi pekerjaan paruh waktu. Sebenarnya keluargaku nggak bangkrut, cuma pengen ngetes kalian. Hah? Oh, jadi kamu pengen ngetes kita? Maaf, karena AC kita nggak bagus, aku akan belikan buat kalian. Enggak, karena itu AC kita berempat, kita bagi rata aja. Aku setuju. Kalau gitu, ayo kita cari. Persahabatan itu nggak ada hubungannya dengan uang. Cukup saling peduli, kita bisa bermain bersama. Udah denger belum? Ada guru yang mau pindah ke asrama kita. Guru? Hai, gimana ini? Pasti nanti canggung banget. Halo, aku teman sekamar kalian dan guru baru kalian. Mudah banget. Ketika guru sekamar dengan siswa. Kalian juga suka nonton ini? Aku juga. Ternyata guru juga suka nonton drama. Hai, kamu juga suka game ini? Aku akan membantumu. Ternyata guru juga main game. Guru aslinya juga suka begadang. Absen dulu sebelum dimulai. Aduh, gimana ini? Mana aku gantiin kelasnya temen lagi? Nita, hadir. Kamu adalah Nita. Bu guru, aku mohon maafin aku. Kali ini aku biarin, tapi nggak ada lain kali. Perhatikan kelas. Senangnya punya teman guru. Periksa kebersihan. Kenapa kamar kalian berantakan banget? Gawat nih, gawat. Poinku pasti dikurangi. Tunggu, ini adalah asramanya guru. Oh, Bu Guru, maaf saya salah periksa. Wah, Bu Guru Tasya, kamu sangat baik. Hai, nggak dapet lagi. Kalian mau ambil apa? Matkul profesor ini terkenal banget di jurusan kami. Kami bisa dapat ilmu banyak darinya. Tapi susah banget dapetnya. Ngalang-ngalain tiket konsernya K-pop. Oh, jadi begitu. Aku punya tiket internal. Siapa yang mau? Hah, aku mau, aku mau. Yeay, aku dapat. Aku masih punya 2 lagi. Rasanya senang banget bisa sekamar sama Bu Guru.